Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student, welcome back to our video teaching tutorial with me, Mr. Rifki and Mr. Aji Purnomo. Pada kali ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense itu adalah tenses yang digunakan ketika kita telah melaksanakan suatu kegiatan dan hal itu terjadi di masa lampau dan tanpa mempeduli kapan tepatnya hal itu terjadi. Atau bisa juga itu untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai pada masa lalu kemudian kita lanjutkan sampai sekarang, atau dalam bahasa lainnya itu adalah belum selesai. Kita lanjut ke dalam formula dan examples. Mister akan menjelaskan tentang formula dan example-nya itu dalam bentuk aktif dan pasif. Dalam aktifnya itu rumusnya kita memakai subject plus have or has plus verb 3 plus object. Nah, ingat ya, kalau yang have sama has itu kalau have itu untuk I, we, they seperti biasa. Kalau dalam simple present tense itu adalah are. Kemudian yang has itu adalah she, he, it, atau kalau dalam simple present tense itu adalah is. Kemudian yang pasif itu cukup mudah untuk kita hafal, itu subject plus have atau has ditambah been plus verb 3. B3 itu adalah to be dan bentuk ketiga yaitu adalah been. Jadi kalau dalam contohnya itu kita di aktif yaitu John has finished the homework. John telah menyelesaikan PR-nya. Yang pasifnya bisa kita lihat yaitu the room has been cleaned by Jane. Jadi ruangan tersebut telah dibersihkan oleh Jane. Jadi aktif dan pasif itu sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah, kalau yang aktif itu adalah mengambil atau menggunakan, tapi kalau yang pasif itu menggunakan awalan di, seperti dimakan, terus dikemudikan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang negatif, John has not finished the homework. Kemudian yang pasifnya adalah the room has not been cleaned by Jane, dan hingga seterusnya sampai interrogatif dan sampai ke question word. Next kita akan lanjut ke times expression pada present perfect tense. Nah, times expression ini bisa menjadi kata kunci ketika kita ingin membuat sebuah soal atau membuat sebuah kalimat yang berisi tenses present perfect. Apa saja itu yang time expression yang digunakan? Yang pertama itu adalah already, atau artinya sudah. Dalam contohnya seperti yang aktif tadi, John has finished the homework already. John telah menyelesaikan PR-nya baru saja atau sudah. Nah, kemudian ada just, recently, and lately. Nah, just, recently, and lately ini artinya similar atau mirip, yaitu artinya bisa baru saja atau belum lama ini. Kemudian ada kata ever, pernah, yet, masih. Nah, kemudian yang bagian ke-6, for plus period of time up to present, seperti for an hour, for 3 days, for 2 weeks, for a long time, or for many years. Jadi, di time expressionnya ini menggunakan for. Jadi ingat ya, kalau di present perfect tense itu menggunakan for dan since. Kalau for itu lebih menunjukkan kepada waktu, seperti for an hour selama 1 jam, for 3 days selama 3 hari, dan lain sebagainya. Contohnya kalau kita masuk ke dalam yang aktif tadi, John has finished the homework for 3 days or for an hour. John telah menyelesaikan PR-nya dalam 1 jam atau selama 1 jam. Kemudian ada since. Nah, since ini lebih tepatnya kepada kapan kejadian itu dimulai. Jadi kita bisa lihat dalam time expressionnya itu ada since yesterday, since 7 a.m., since February, since we first meet, and since I move here. Nah, yang since yesterday, sejak kemarin. Kalau kita dalam aktifnya kita masukkan lagi, John has finished the homework since yesterday. Jadi kalau dalam artikan, John telah menyelesaikan PR-nya sejak kemarin. Jadi inilah time expression yang digunakan dalam present perfect tense. Next kita akan menuju ke fungsi dan contoh kalimat dalam present perfect tense. Nah, present perfect tense yang fungsi yang pertama yaitu untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu tanpa peduli kapan tepatnya terjadi.
Nah, seperti contohnya, I have read this book. Saya telah membaca buku ini. Nah, dia telah membaca buku tersebut di kejadian di masa lalu, tapi tidak peduli waktunya kapan terjadi. Yang penting sudah menyelesaikan membaca buku tersebut. Kemudian ada yang kedua, yaitu tenses. Ini mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai pada masa lampau kemudian dilanjutkan sampai sekarang atau belum selesai. Seperti halnya, I have lived in Cilegon for 3 months. Saya telah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Jadi hampir mirip dengan yang di poin pertama tadi. Jadi di dalam present perfect tense ini diberikan waktu ini, maksudnya bisa kita menggunakan kata seperti I have read this book. Itu juga benar. Akan tetapi kalau kita tambahkan I have read this book for 3 months. Nah, itu juga boleh. Karena apa? Karena dalam present perfect tense mau dikasih waktu juga boleh, silakan. Mau dikasih waktu juga boleh, karena artinya sama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah present perfect tense untuk membicarakan event yang terjadi belum lama ini. Menggunakan adverb atau kata keterangan recently and lately. Seperti yang kita lihat tadi bahwasanya recently and lately adalah artinya belum lama ini atau baru saja. Contohnya dalam kalimat ini, Sita has been too well lately. Sita merasa tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Present perfect tense itu juga membicarakan event atau kejadian yang terjadi belum lama atau baru saja terjadi. Kemudian pada poin keempat yaitu present perfect tense untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi berulang kali di masa yang lampau. Di sini kita menggunakan adverb of number seperti 3 or 4 times and 10 times, seperti yang berhubungan dengan waktu. Contohnya sini, she has called you 3 times. And then the point 5 is present perfect tense untuk membicarakan event yang baru saja terjadi menggunakan adverb just. Jadi poin ketiga dan poin kelima itu sama, yaitu menggunakan adverb recently, lately, or just. Dan itu juga dapat digunakan. Contohnya, I have just sent you an email. Saya baru saja mengirim kamu sebuah email. Nah, kalau justnya diganti menjadi recently atau lately juga bisa. I have recently sent you an email. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari kalimat present perfect tense. Oke anak-anak, demikianlah yang bisa Mr. Rifki sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan jika masih ingin memiliki pertanyaan tentang seputar present perfect tense, silakan chat di WhatsApp group atau langsung chat personal share untuk lebih lanjut, atau masih ada yang kurang mengerti tentang materi present perfect tense.